Selamat malam, saudara-saudara. Kita bertemu lagi untuk sesi yang terakhir, dan saya berharap kiranya apa yang disampaikan oleh Departemen Konseling bisa menjadi berkat bagi Anda semua, memperlengkapi Anda semua, menjelang, bukan menjelang, ya ada mungkin menjelang atau hari-hari depan, menyongsong hari depan yang penuh dengan harapan, begitu ya. Nah, malam hari ini, sebagian besar materi akan disampaikan oleh kolega saya, yang terkasih, Saudara Rika nanti. Saya akan mengawali terlebih dahulu dengan beberapa prinsip Alkitab. Ya, saya kasih judul program berpacaran. Kenapa? Kenapa kalau berpacaran pasti ada program? Ya. Biasanya program itu kalau Anda terlibat di dalam pelayanan pemuda gereja, atau kalau di perkantas TPS, PMK Kota, pasti ada program berpacaran. Berarti di dalamnya juga menyangkut budget, ya, penerimaan dan pengeluaran. Di sana ada pasti, ya, namanya program, lalu ada schedule kerja, seperti kalau panitia gitu ya. Ada schedule kerja, jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Iya, saya ambil gambar, nggak tahu ini wajahnya siapa, bersepeda motor. Nah ini mereka lagi punya program berpacaran vacation ke satu tempat, mereka mau mancing bersama gitu, kira-kira begitu. Ya, baik, silakan berikutnya next. Ya, saudara yang bawa Alkitab silakan buka, tapi nggak usah bawa Alkitab, nggak usah buka karena sudah saya tulis begitu ya. Dasar Alkitab kita berkaitan dengan program berpacaran adalah 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai dengan 5. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan, menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, saudara. Ya. Memang ayat ini berbicara mengenai pernikahan, tapi karena berpacaran itu menyangkut finalnya adalah marriage, maka kehendak Allah juga berkaitan dengan berpacaran adalah pengudusan, sanctification. Ya. Nah, saudara-saudara, di dalam pernikahan Allah juga menghendaki kita kudus. Ya. Dikatakan mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Ini bagi laki-laki, saudara, jangan kita menjadikan istri kita itu sebagai objek kita. Karena mereka adalah rekan sekerja kita di dalam menggenapkan panggilan Tuhan dalam hidup berkeluarga. Kadang-kadang menjadikan istri, ya, dalam tanda kutip budak. Ya kan, saya naik dewe kalau ngongkon, ya, capek-capek gitu, pijetono po, gitu ya. Gentene istrine sing kesel, gak gelem nyejeti, gitu ya. Yang orang luar ngerti ya dari Medan, mengerti? Saya terjemahkan ya. Kalau capek-capek minta tolong, pijit kenapa gitu ya. Nah, gantian istrinya minta, suaminya nggak mau. Ya, di dalam penghormatan. Marilah kita menghormati istri kita, karena dia adalah rekan sekerja kita, saudara. Ya, menghormati itu bukan berarti hormat lalu tunduk begini, tidak. Ya, tapi kita berikan privacy, gitu ya. Maaf, ini bukan vulgar atau porno gitu ya. Nanti misalnya di dalam pernikahan, dalam berhubungan seks, janganlah kita mentang-mentang laki-laki lalu kita berkuasa, tahu istri sudah kerja, capek, lalu kita menggebu-gebu, hari ini, jam ini. Nah bisa, saudara, ya, di dalam pengudusan dan di dalam penghormatan. Kalau di dalam kekristenan, pada waktu kita membayangkan perempuan di dalam kita berelasi dengan orang lain, maka itu adalah zina, gitu ya. Tetapi dalam ilmu sekuler itu dikatakan ya sah-sah saja untuk mendongkrak vitalitas, begitu ya. Jadi vitalitas itu bukan hanya minum hermaviton saja. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu ya. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu. Jadi kita mesti menghormati istri kita. Ya. Tapi sadarlah berikutnya. Jadi dalam berpacaran harus di dalam pengudusan juga, ya. Harus di dalam pengudusan. Pertanyaan yang sering ditanyakan pada saya begini. Kadang-kadang remaja tanya, Pak Agung, boleh enggak kita berpacaran itu sepeda motor jaraknya harus berapa senti?
kalau naik motor. Ya. Ada beberapa hamba Tuhan ada sentiannya gitu ya. Saya beberapa kali ikut ada sentiannya begitu. Jaraknya nggak boleh. Ada seorang lagi, Pak Agung, boleh nggak kita berpacaran berpegangan tangan? Ada beberapa hamba Tuhan yang strict, nggak boleh begitu. Bagi saya tergantung tas dan isinya. Tergantung, saudara. Ya. Saya kasih ilustrasi demikian. Setiap orang itu punya kerentanan. Mungkin Wawan ini kalau untuk uang dia nggak rentan, saudara. Tapi untuk panganan geragas begitu ya. Jadi kalau ada uang silakan kasih Wawan, tapi kalau untuk makanan janganlah. Gitu. Setiap orang punya kerentanan, saudara. Kalau saya dengan Isana dalam jarak 1 meter aja, saya sudah swing gitu ya. Ya jangan dipersempit menjadi 50 cm. Paham saya? Kalau kita berdekatan aja yang seperti ini duduk, berdekatan seperti ini, dan saya nggak apa-apa, ya silakan gitu. Paham saya? Bukan bergantung boleh atau tidak boleh, tapi kita perlu mengevaluasi seberapa kita rentan. Jangan mencobai diri kita sendiri gitu. Berpegangan tangan boleh enggak? Ya boleh, terus jalan-jalan nggak pegang tangan. Nanti lewat sungai, Kak, Mas, tolong aku mau tenggelam. Nggak boleh kan berpacaran begitu ya? Nggak bisa, bukan belum muhrim, nggak bisa, saudara. Nah, saudara, yang pasti semuanya berkaitan di kita yang bisa mengevaluasi kapan kita bisa jatuh di dalam ketidakkudusan seperti itu. Ya. Karena siapa sih kalau sudah berpacaran itu nggak pengen kalau waktu sedih dibelai rambutnya, siapa yang nggak kepingin? Paman? Ya itu sedih pastilah, nggak apa-apa sayang, aku di dekatmu, kan gitu. Berdoa, ya kita berdoa, kadang-kadang di dalam doa, di dalam kita berpegang tangan bersama, lalu kita berdoa bersama itu cukup menguatkan. Tapi sekali lagi kita tahu kelemahan kita, kalau jalan jarak 5 cm sudah tidak bisa menguasai diri, jangan berdoa seperti itu. Ya. Ingatlah saudara, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Jadi jangan Anda menjadikan diri Anda sendiri korban untuk ditelan oleh iblis. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat firman Tuhan ini, betapa pentingnya ada program. Kalau nggak ada program itu cenderung liar, saudara. Ya. Dan program-programnya nanti bagaimana? Makanya lebih baik program-program di dalam terang. So, how? Next. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari adalah jahat. Ya, di sini dikatakan perhatikanlah dengan sama bagaimana kamu hidup, lalu kata berikutnya, pergunakan waktu yang ada. Nah, ini berkaitan dengan program, saudara. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Apalagi di dalam kita menjalin kecenderungan begini, saudara, kalau sudah, karena berpacaran itu sudah mengandung afeksi, ya. Namanya afeksi itu cenderung kalau tidak dikendalikan, itu cenderung menjadi suatu hal yang berbahaya. Oleh karena itu kita perlu menggunakan hari-hari dengan program-program. Next. Nanti program-programnya apa, nanti kolega saya akan menjelaskannya. Begitu. Apa yang akan terjadi jika perintah firman Tuhan itu tidak dilakukan dengan cara membuat program berpacaran? Apa yang terjadi berikutnya, saudara? Ya ini yang berikutnya, saudara. 88,9 responden Yogyakarta pernah berhubungan seksual, ya kan? Kan nggak punya program kemana-mana, lontang, lantung, berdua terus, nggak tahu, pokok putar-putar Surabaya, ditanya mau kemana nggak ngerti, pokoknya putar-putar. 75% diantaranya melakukan 2 atau 3 kali, ya sangat mengerikan. Karena itu cenderung nggak ada program. Kalau ada program, fokus kita ditujukan kepada program dan pertumbuhan kita masing-masing.
Menurut catatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, diperkirakan setiap tahun terjadi 2 juta hingga 2,6 juta kasus aborsi. Ya, terjadi aborsi. Berikutnya, Yogyakarta sendiri pernah menjadi sorotan nasional saat Lip Wijayanto merilis penelitian mengenai keperawanan mahasiswi Yogyakarta. Penelitian itu dirilis di banyak media massa pada Agustus 2002. Hasilnya, menurut hasil survei LIP dari Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan itu, tercatat 97,5% mahasiswa Yogyakarta telah kehilangan keperawanan sewaktu belajar di kota pelajar itu. Jadi, Anda jangan kuliah di Jogja ya. Jangan mencari mahasiswa di Jogja. Anda hanya sekian persen menemukan yang masih perawan, ting-ting lagi. Jadi memang orang Kristen itu semakin hari mencari teman hidup semakin susah memang. Saya berpikir, ya susah, semakin susah. Yang pertama harus seiman. Kalau Anda lihat acara yang saya tampilkan waktu saya dengan saudari Ivana itu, udah seiman pun masih dipersempit, betul ya? Dipersempit lagi, cari susah. Makanya kalau sudah dapat, jangan susah-susah dong. Ngapain udah hidup lebih susah, jangan dipersulit lagi ya, begitu ya. Lebih susah sudah, apalagi kalau kita mengingat seperti ini, maka kita akan lebih sulit lagi menemukan orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Next. Yuni Astuti, alumnus Visipol UGM, pernah melakukan riset mengenai perubahan orientasi pacaran remaja di Yogyakarta. Dulu remaja pacaran untuk mencari calon pasangan suami istri, ini pacaran hanya untuk gengsi, fantasi, bahkan eksploitasi seks, kata Yuni Astuti. Yuni melakukan riset kualitatif pertengahan 2005, semakin banyak remaja yang berpacaran, sudah. Zaman saya dulu SMP, ya ada sih. Termasuk saya pernah lah cinta-cinta namanya monyet-monyetan gitu ya. Zaman SMP dulu, dengan kakak kelas. SMA-nya ketemu lagi satu SMA. Udah lama nggak ketemu di FB sudah jadi dokter ternyata. Ya, ada lagu yang menjadi kenangan saya pada waktu SMP. Ya, berkaitan dengan itu. Itu yang dinyanyikan oleh sekarang itu Christian Bautista, Beautiful Girl ya. Beautiful girl gitu. Jadi zaman-zaman saya monyet itu itu lagu lagi ngetren Beautiful Girl. Jadi setiap kali saya tiap hari nyetel lagu Beautiful Girl gitu ya, sambil terbayang-bayang wajah kakak kelas gitu. Saya ingat sekali. Zaman saya memang sudah ada monyet-monyetan begitu saudara, tapi sekarang ternyata lebih banyak monyet. Artinya lebih banyak remaja yang lebih monyet daripada saya. Ya. Mencari calon pasangan suami istri. Waktu SMA, adik kelas persekutuan di PSK, waduh, cantik. Tapi saya nggak mau pacaran waktu itu, karena pikir saya mesti kuliah. Berarti diimbu, istilah Jawa diimbu itu supaya matang gitu ya. Kalau buah diimbu itu ditaruh di karbit, supaya setiap kali itu matang suatu saat ya. Saya kuliah, kira-kira 2 tahun. Nah, 2 tahun bagi saya sudah waktunya kan gitu ya. Sudah menunggu 3 tahun lebih kan. Menunggu. Ya udah, saya ngomong ke dia, keduluan sudah. Ngimbune kebosokan. Itu masa-masa remaja ya, pernah ngalami juga saudara ya. Gini, pacaran hanya untuk gengsi, fantasi, bahkan eksploitasi seks, mengerikan sekali ya. Nah mari kita yang sudah belajar ini, kita berpacaran bukan cari pacar lagi, tapi cari suami, cari istri gitu ya. Nah, Anda yang sudah dapat, sekarang sudah dikirimi, didoakan, jangan lebih mudah dilepaskan, karena lebih sulit itu 97,5% saudara ya. Ada lagi Pak Wawan? Oh sudah habis. Terima kasih untuk saya, itu pengantarnya. Maksud saya, kalau tidak ada program yang terjadi 97,5% tadi, itu maksud saya. Ya. Oleh karena itu pentingnya program ini, supaya kita tidak menjadi yang 97,5% itu. Jangan ditambah jadi 100%. Begitu. Terima kasih, silakan.
Kita berikan aplaus untuk kolega saya. Oke, selamat malam saudara sekalian. Oke, setahu saya yang hadir di sini, kalau kita lihat yang kemarin itu banyak yang belum berpasangan ya. Belum berpasangan. Terus ngapain dong ikut acara program pacaran gitu kan? Padahal ini kan buat orang-orang yang punya pacar, enggak ya? Bersyukur loh ya. Kalau dulu zaman saya itu belum ada begini-beginian itu. Jadi ya nggak ada program. Jadi ya maksudnya kalau nanti kita udah punya pacar, yang belum punya pacar sekarang paling nggak kan sudah paham ya. Nanti belum tentu waktu kalian sudah punya pacar acara ini ada lagi kan belum tentu. Ya. Nah ini memang untuk menjawab kebutuhan. Kalau kita lihat tadi memang apa ya, sangat tidak menutup kemungkinan bahkan untuk orang-orang yang sudah rohani itu tidak jatuh ke dalam dosa-dosa yang tadi disebutkan oleh Agung gitu ya. Sangat tidak menutup kemungkinan. Sekalipun dia persekutuannya rajin, pengurus pula, ketua pula gitu ya. Terus saat teduhnya juga lancar gitu. Belum tentu. Dan itu pasti akan kita rasakan gitu ya. Maksudnya saya pun sendiri juga, kalau tadi Kak Agung juga cerita misalnya mengandaikan dirinya, kalau berdekatan dengan seseorang yang A dan B itu beda, bisa jadi itu juga akan terjadi dengan kita. Jadi kita pasti harus pahami diri kita. Dan itu pasti tidak akan menutup kemungkinan. Ini saya ulang lagi. Kalau kita sekarang bilang, nggak mungkin, aku kayak gitu ya. Itu tidak menutup kemungkinan. Dan itu tadi, iblis akan bekerja kapan aja. Nah, sekarang saya juga akan memberitahu beberapa hal, gitu ya. Kenapa sih program ini juga perlu, gitu. Kalau kita lihat yang kemarin, materi-materi yang kemarin kan berkaitan dengan bagaimana mencari pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu artinya bukan hanya sekedar pacar yang sifatnya seperti itu tadi ya, hanya untuk gengsi, hanya untuk having fun, atau hanya untuk pengalaman, apalagi kalau anak-anak biasanya. Supaya jangan terjemput gitu ya. Enggak. Nah, ini untuk mencari orang yang akan bersamanya kita akan hidup gitu. Akan hidup berdua selamanya. Dalam pernikahan itu seperti satu ranjang ada 6 orang. Gitu. Dalam satu tempat tidur itu ada 6 orang. Jadi your parent and your parent gitu. Maksudnya setiap orang memiliki karakter dan pola memang dari masing-masing ya. Masing-masing keluarga. Yang cewek orang tuanya seperti apa dan keluarganya yang cowok orangnya tuanya seperti apa. Beda ya, beda banget. Nah otomatis nilai atau pola yang ditanamkan kepada anak-anaknya jelas beda. Dan itu terbawa sampai pernikahan. Ya. Oke, kita akan belajar lebih lanjut. Next. Nah, pacaran itu adalah masa persiapan untuk hidup dalam pernikahan. Setuju? Setuju ya, kalau yang sudah banyak dapat tentang love, sex, and dating pasti sudah tahu konsep ini. Tidak seperti orang umum lainnya, pacaran adalah masa persiapan untuk hidup dalam pernikahan. So, jangan pacaran kalau belum siap untuk menikah, gitu ya. Next. Nah, ini, ya, kalau kita lihat langkah-langkahnya kan, seperti ini ya, pertemanan, pacaran, pertunangan, dan akhirnya menuju pernikahan. Nah, makanya biasanya kalau kita sebagai pembimbing, dulu saya TPS, pembimbing siswa gitu ya, pasti sarannya itu nggak boleh anak bimbing kita ini pacaran sejak SMP, nggak boleh, SMA nggak boleh, kalau kuliah baru boleh, kasihan ya. Karena memang pacaran itu fungsinya bukan hanya untuk sekedar bermain, tapi nanti sampai jenjang pernikahan. Saya pikir ini semua sudah paham. Next. Ya,
tujuan pacaran sesuai dengan standar Allah, semua pasti menuju kepada Tuhan, gitu, bukan hanya masing-masing pribadi. Next. Nah, tapi manusia standarnya berubah, gitu ya, dari dorongan rohani menuju dorongan lahiriah, tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Agung tadi ya. Next. Cepat aja. Ya, ini juga dari standar Alkitabnya, saya lanjut aja, tadi sudah dibahas. Next. Nah, pernikahan dan peran masa pacaran. Ya, kalau kita lihat, pernikahan menyatukan dua individu yang berbeda menjadi satu. Semuanya membawa kepribadian, kebiasaan, pemikiran, sistem nilai, pola keluarga yang beda-beda satu dengan yang lainnya. Ya, otomatis pasti ada perbedaan di dalam kita bersikap, karena dua orang yang berbeda jadi satu. Sistem nilai itu seperti apa sih? Sistem nilai itu misalnya, seorang suami punya sistem nilai bahwa HP itu adalah privacy. Gak boleh si istri melihat, membuka, atau menanyakan sesuatu yang ada di dalam HP-nya. Itu sistem nilai. Dan sempat gara-gara HP ini ada kasus itu sampai mau cerai gara-gara HP. Kalau si istri, loh, semua tuh harus ada terbukaan gitu ya. Suami harus HP itu aku boleh bebas buka-buka gitu. Tapi si suami bilang, kamu nggak percaya aku karena aku nih nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ngapain kamu buka-buka HP-ku? Prinsip seperti itu tuh sebuah sistem nilai yang kita tuh perlu pahami. Pasangan kita itu seperti apa sih? Hanya HP, gitu ya, sampai mau bercerai. Apalagi, bisa jadi sistem nilai ini juga berkaitan dengan budaya yang dibawa masing-masing dari keluarganya ya. Masalah misalnya ya, glegeen misalnya. Glegeen atau buang angin misalnya. Hal-hal sepele seperti itu kadang itu punya sistem nilai sendiri masing-masing ya. Glegeen itu apa sih? Sendawa. Sendawa ya bahasa Indonesianya. Itu punya sistem nilai sendiri-sendiri dan itu bisa jadi pertengkaran ketika ada dalam jenjang pernikahan. Nah, next. Justru itu butuh penyesuaian. Nah, penyesuaiannya sampai kapan? Bahkan sampai menikah pun belum tentu selesai, gitu ya. Kalau saya aja yang baru menikah 1 tahun, masih belum ada apa-apanya. Dengan masa pacaran saya 5 tahun, sudah dari tahun 2006, dan sampai sekarang berarti kan relasinya 6 tahun, gitu ya. Itu masih tetap terus ada proses penyesuaian diri. Gitu. Dan memulai proses penyesuaian diri dalam masa-masa pacaran itu akan memudahkan pelaksanaan pernikahan berjalan dengan baik, meminimalkan konflik karena sudah saling memahami dan mengalami pertumbuhan selama masa pacaran. Nah, ini juga fungsinya dari program pacaran. Selain kita juga ngerti apa yang akan kita lakukan ketika pacaran, bukan hanya memikirkan hal-hal yang bersifat dorongan lahiriah tadi sudah disampaikan Pak Agung, bahayanya ketika kita luntang-lantung pacaran tapi nggak ada tujuannya, gitu ya. Ini juga menjadi salah satu bagian yang memudahkan kita untuk masa menuju proses pernikahan. Nah, kalau tadi dilihat kita sepakat bahwa masa pacaran itu adalah masa menuju jenjang pernikahan, persiapan menuju jenjang pernikahan. Otomatis pacaran ini jangan disia-siakan masa pacaran ini untuk hal-hal yang kita tidak lakukan untuk penyesuaian diri kita. Nah, oke, next. Ya, kalau di pertemuan pertama kita belajar tentang bedanya laki-laki dan perempuan ya. Itu otaknya aja sudah beda. Ya, mungkin tidak sampai sejauh itu ya. Lebih jelas yang waktu bulan ini kemarin sharingkan. Nah, fase pacaran itu proses mengenal sikap, karakter, pola pikir keluarga,
kebiasaan sehari-hari, budaya dan sistem nilai, proses adaptasi dan penyesuaian, serta bersama-sama bertumbuh memperbaiki kehidupan rohani dan karakter sehingga mampu memasuki jenjang pernikahan yang diperkenan oleh Allah. Jadi masa pacaran itu bukan hanya sekedar kita proses adaptasi penyesuaian juga, tapi ada pertumbuhan di situ ya, memperbaiki kehidupan rohani dan karakter. Next. Nah, ini prinsipnya, pertumbuhan dalam masa pacaran itu akan terjadi bila ada komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang terbuka itu kayak gimana sih? Ya, kalau kita lihat self-disclosure itu, atau keterbukaan diri itu adalah fase di mana strategi yang sangat berguna untuk kita ketika kita berbagi dengan orang lain. Jadi, relasi, bahkan ketika relasi berteman pun, itu dimulai dari adanya self-disclosure. Kalau kita tidak membuka diri, atau kita membuat orang lain bisa melihat diri kita, relasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Dengan siapapun, dengan teman, apalagi dengan pacar. Kalau kita tidak membuka diri kita, atau kalau dulu masih monyet tuh juga kan jaim-jaim gitu ya. Pokoknya biar kelihatan baik, supaya nggak diputusin, supaya nggak cari cewek lain gitu, atau nggak cari cowok lain. Jadi akhirnya nggak terbuka. Nah, padahal dalam relasi atau apalagi relasi yang lebih intimate with other people, itu kita butuh adanya keterbukaan diri. Gitu. Jadi kuncinya komunikasi yang terbuka. Next. Nah, keterbukaan selalu beresiko. Kita lihat ya, resiko tidak dimengerti, resiko dipojokkan, tidak dihargai dan ditolak. Karena hal-hal yang jelek-jelek bakal terlihat. Nah, namun keterbukaan untuk mengkomunikasikan diri, perasaan, pemikiran, dan kebiasaan adalah pintu masuk untuk dikenal dan merubah diri. Dengan demikian, relasi berpacaran tidak diselewengkan pada aktivitas yang tidak kudus. Kenapa kok bisa diselewengkan ke hal-hal yang tidak kudus? Kalau biasanya seseorang yang, atau kebanyakan, ini juga berdasarkan survei ya, wanita yang jatuh di dalam dosa seksual itu biasanya tidak kuasa menolak pria gitu ya, menolak kekasihnya karena apa? Karena takut ya, takut dinilai buruk, takut menyinggung perasaan, takut diputusin, takut ditinggalkan, takut dimarahin. Unsur itu yang membuat seorang wanita itu bisa jatuh di dalam aktivitas yang tidak kudus. Bisa jadi kebalikannya. Namun itu jadi satu bagian bagaimana si wanita ini berarti tidak mengkomunikasikan diri dengan terbuka. Tidak takut dinilai, itu yang penting di dalam mengkomunikasikan diri dalam pasangan. Tapi kita mesti perhatikan baik-baik bagaimana kita juga harus pintar-pintar ya mengkomunikasikan diri. Jangan ceplas-ceplos yang kadang membuat orang lain jadi tersinggung juga, gitu ya. Apalagi dalam berelasi atau dalam pacaran. Next. Nah ini, intinya ini, 5 aspek pertumbuhan diri dan pasangan dalam pacaran. Ini yang harus dicapai dalam proses pacaran. Jadi ada pertumbuhan rohani, pertumbuhan karakter, pertumbuhan fungsi hidup, pertumbuhan achievement atau perkembangan achievement, dan pertumbuhan kualitas berelasi. Jadi di dalam masa pacaran, 5 aspek ini yang perlu dicapai. Pertumbuhan ini yang perlu dicapai. Gitu ya. Kok repot-repot pakai program sih? Kayak robot ya. Semua sekarang diprogram. Kalau yang biasa di persekutuan, biasa rapat ya, pusing ya sudah dengan program-program ya. Program melulu. Kenapa sih pacaran menyenangkan kok dibikin susah?
Justru kalau kita ingin mudah di dalam jenjang pernikahan, ini yang perlu kita lakukan. Karena itu pentingnya program pacaran. Kalau menikah, kita sepakat menikah itu satu untuk seumur hidup ya, kecuali maut memisahkan. Apalagi begitu ya, pasti itu bukan hal yang mudah, susah gitu ya. Jadi kita mesti bisa mencapai 5 aspek pertumbuhan diri ini dalam pacaran. Next. Ya, pertumbuhan rohani. Nah, ini adalah landasan bagi seseorang dalam masa pacaran atau pernikahan. Gitu ya, hati-hati dengan kondisi pacaran yang tidak memberikan pertumbuhan rohani. Sekali lagi, ini bukan pacaran tuh bukan metode buat seleksi gitu ya. Oh, nggak bertumbuh sudah berarti kamu bukan pasangan hidupku. Tidak hanya segitunya. Maksudnya kita tahu bahwa kita mungkin lemah dalam bagian itu. Justru itu kita bikin program untuk melakukan pertumbuhan rohani ini, bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau sudah merasakan ini agak kendor, ini yang justru yang harus menjadi bagian yang utama yang harus kita lakukan dalam program pacaran. Nah, nanti kita sendiri akan tahu posisi kita ada di mana sih, dalam kondisi seperti apa sih, posisi pasangan kita ada di mana sih, dalam kondisi apa sih. Nah, itu kalau misalnya bagian rohani ini yang lemah, itu yang harus kita munculkan atau kita munculkan dalam program-program berpacaran kita. Gitu. Next. Nah, ini programnya. Programnya apa aja? Misalnya mengikuti kegiatan rohani yang sama, yang menunjang pertumbuhan kehidupan rohani. Kenapa harus yang sama? Supaya kita bisa bersama-sama saling menolong. Ketika bagian itu mengingatkan kita dalam kondisi kerohanian kita, kita bisa menolong pasangan kita untuk bisa bertumbuh, berdiskusi bersama. Mempelajari firman Tuhan dan berdoa berdua secara berkala. Maksudnya apa nih? PA gitu ya. PA. Bible Study. PA bersama. Kalau misalnya kita ada KTB, kelompok tumbuh bersama, ya ini yang benar-benar yang disebut dengan kelompok tumbuh berdua. Gitu ya. Jadi kalau programkan kayak KTB gitu ya. Kalau KTB 1 minggu sekali gitu kan. Ini juga gitu. Usahakan 1 minggu sekali dalam pertemuan-pertemuan kita ini membahas tentang firman Tuhan. Apa yang dibahas? Saya bawa beberapa buku PA. Ya, nanti bisa dilihat. Dulu saya menggunakan ini. Rancangan Allah bagi pernikahan. Waktu pacaran dulu, saya juga sudah ada program, tapi mungkin nggak jelas begitu ya programnya. Nggak rutin juga, nggak disiplin juga, jadi jangan dicontoh. Rancangan Allah bagi pernikahan. Nah, untuk memilih bahan PA yang tepat, itu kita harus melihat kondisi relasi kita atau kondisi diri kita. Kalau misalnya bagian rohani kita yang masih kurang, ambil bahan-bahan PA yang berbau rohani atau pertumbuhan rohani. Misalnya apa? Khotbah di Bukit gitu ya. Kalau di di toko buku kita, saya promosi juga nih ya, itu banyak sekali buku bahan PA. Kalau misalnya masih pengenalan tentang Allahnya masih agak nggak benar, misalnya kita udah benar nih gitu, tapi pasangan kita belum benar nih, ya nggak apa-apa, kita bisa mendukung dia dengan buku bahan PA yang mengenal Allah misalnya, atau langkah-langkah pertumbuhan iman misalnya, hal yang sangat sederhana gitu, bisa menumbuhkan kerohanian. Kok berat banget sih rancangan Allah bagi pernikahan gitu ya waktu itu. Di sini sih kalau saya sih ada bagaimana peran pernikahan itu gitu ya, rancangan Allah bagi pernikahan, rancangan Allah bagi para istri, peran istri itu seperti apa, para suami itu seperti apa gitu. Nah kalau misalnya karakter, nanti kita lihat di bagian karakter, kalau misalnya karakter kita masih belum bertumbuh, berarti buku bahan PA-nya yang bersifat
karakter. Misalnya apa? Karakter Kristen. Nah, seperti ini. Ya. Terus ini programnya. Jadi dalam 1 minggu itu misalnya kita membuat program mau ngapain gitu. Misalnya kita mesti saben Sabtu ketemu misalnya. Ya ini diprogramkan Sabtu tanggal segini itu programnya apa. Sabtu tanggal segini programnya apa. Benar-benar kayak rapat ya. Bikin program dulu ya. Sudah jutek di persekutuan ini pacaran yang harusnya senang-senang malah bikin program. Nah kalau dulu saya punya buku khusus sih memang waktu itu. Cuman ya nggak harus kayak gini juga sih. Cuman dari sini bisa ada catatan-catatan yang kita bahas gitu. Jadi kalau sudah menikah gitu ya kita bisa buka lagi terus kita bisa ingat-ingat lagi kayak gimana terus kita sudah pernah bahas atau seperti apa. Nah ini sih dulu kayak programnya yang pernah saya buat seperti ini. Gitu. Tapi nggak ini juga sih nggak apa namanya nggak disiplin gitu ya nggak ya pokoknya sudah dibuat tapi kadang nggak dilakukan gitu. Jadi jangan dicontoh ya. Itu yang perlu. Ini nggak mesti PA gitu enggak. Nah, ini bisa divariasi dengan hal-hal yang tepat. Kenapa perlu kayak gini? Pacaran aja kok repot-repot kayak gini. Justru itu. Kalau kita nggak ada topik, kalau kita nggak ada apa yang akan kita lakukan ke depan, itu akan bikin godaan-godaan yang tadi sifatnya yang sudah disebutkan ke aku tuh akan muncul. Pasti itu. Apalagi kalau kita berdua gitu, nggak ada orang. Jadi jangan sampai itu terjadi. Justru itu harus ada program. Jadi kalau nggak sia-sia waktu yang Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk berpacaran itu dalam waktu berapa tahun Anda berpacaran, itu nggak sia-sia. Gitu kan? Terus membaca dan mendiskusikan buku rohani bersama. Dulu buku yang saya baca itu ini, Perjalanan Cinta yang Teruji. Ini pun juga nggak tuntas sih. Maksudnya, ini ngasih contoh kok, tapi kok jelek banget ya. Jangan dicontoh ya. Nah, ini saya kasih, kenapa ini? Ini itu isinya itu tentang ya perjalanan cinta yang teruji, lika-liku para pasangan menghadapi berbagai tantangan dalam menuju pernikahan. Nah, di sini tuh ada banyak cerita-cerita tentang pasangan yang mengalami konflik, entah itu dengan keluarga, entah itu dengan dengan yang lain-lainnya gitu ya. Dan ini ada diskusinya. Jadi ada apa? Ada pertanyaan-pertanyaan diskusinya. Nah, ini yang bisa membuat kita berdiskusi tentang apa yang sudah terjadi dalam cerita ini dan bagaimana kita menghadapinya, gitu ya. Ini baik. Makanya saya bilang, contoh saya jangan dicontoh kalau saya nggak disiplin, gitu ya. Karena ini baik. Kami membahas beberapa bab dan bab-bab yang ada benar-benar menolong, gitu. Maksudnya kita jadi tahu pola pikirnya pasangan kita seperti apa sih. Dan nanti kita akan sepakat juga, kalau kita mengalami konflik ini, apa yang harus kita lakukan? Di situ. Dan di situ kita akan bisa mengurangi yang namanya konflik di dalam pernikahan. Nah, nanti kalau misalnya dia protes, kan kadang kalau masa pacaran itu masa-masa manisnya ya, maksudnya nggak, pokoknya iya, diomongin pacar, iya aja gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada rekamannya, kita bisa tunjukkan, ini loh, dulu kamu bilangnya gini gitu ya. Jadi ada sesuatu yang bisa kita buat untuk menangkis gitu ya kemarahan. Biasanya kan kalau masa pacaran kalau jatuh itu aduh sayang gitu ya. Jangan apa luka enggak gitu. Kalau udah nikah udah lama jatuh dibiarin aja gitu ya. Terus biar jatuh aja gitu ya. Itu bedanya katanya masa pacaran sama masa menikah. Ya, untungnya saya tidak begitu ya. Oke, next. Nah, poin kedua, pertumbuhan karakter. Nah, kalau kita tadi lihat, setiap orang punya karakter yang beda-beda,
dan unik satu dengan yang lainnya, punya kelemahan dan kelebihan masing-masing, dan dalam berpacaran atau mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan, setiap individu harus memahami keunikan karakter masing-masing dari pasangan kita. Dalam berpacaran kita harus saling menolong kelemahan karakter sehingga kedua pribadi sama-sama bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus. Ini juga penting, saudara. Ini yang terpenting kedua setelah rohani, pertumbuhan karakter. Bukan berarti ketika dalam pacaran kita tahu, paham kelemahan pasangan kita, terus kita bilang, oh ya, pahamlah karena kamu punya kelemahan ini gitu. Enggak gitu ya. Tapi kita gimana kita caranya untuk bisa menolong dia untuk merubah karakter. Atau menolong diri kita juga untuk merubah karakter. Misalnya, aku nih orangnya pemarah loh. Bantuin po gitu supaya aku nggak marahan. Ingetin aku kalau aku emosional atau lagi dalam kondisi marah. Nah, itu membuat kita bisa tahu bagaimana kita bersikap. Oke. Nah, program pacaran yang menyangkut pertumbuhan karakter. Antara lain, yang pertama mengenal dan memahami karakter dan karakteristik pasangan melalui pohon keluarga. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi programnya ini kita akan membuat genogram atau pohon keluarga yang kita akan bisa memahami diri kita dan memahami pasangan kita. Oke, nanti ya. Saya teruskan dulu, mengkomunikasikan diri secara terbuka. Relasi bersama yang sehat dan positif, ini juga perlu diprogramkan juga nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau tadi, aku bilang, pertama kali gambar itu memancing, ya nggak apa-apa. Itu kita programkan gitu, memancing programnya. Misalnya, kenapa memasak bersama? Misalnya, memasak bersama itu penting nggak sih? Penting loh. Kenapa sih memasak bersama itu penting? Di dalam kondisi memasak bersama itu kita bisa tahu loh karakter satu dengan yang lainnya. Ya, yang bersihan atau enggak. Terus yang apa? Misalnya suka pedas atau enggak. Kayak gitu. Yang biasa masak atau enggak gitu. Jadi kita ngerti. Pria-pria gitu ya, jangan terlalu banyak menuntut istri-istri untuk bisa memasak dengan baik dan benar gitu ya. Maksudnya, apa namanya, kalau cari istri harus pintar masak, pintar jahit, pintar umbah-umbah, cari pembantu PE ya. Betul, gitu ya. Oke. Tapi dengan begini kita bisa sama-sama belajar lah, sama-sama paham. Pertama, mungkin pria-pria jadi paham. Oh, calon istriku memang mungkin kurang terampil ya. Nanti tak belikan buku-buku masak deh, misalnya. Atau tak ajarin dulu deh kalau yang suaminya pintar masak. Gitu. Saya dulu juga nggak bisa masak, saudara. Maksudnya, karena ada pembantu gitu di rumah, jadi ya apa-apa kan dimasakin pembantu gitu ya. Tapi karena suami saya juga hobi makan, jadi saya harus belajar bisa memasak. Walaupun nggak enak dulu gitu ya awalnya, jadi yes, pokoknya asal jadi dan dimakan. Nah itu kita harus paham. Misalnya hobi pacar kita apa, misalnya makan gitu ya. Kalau nggak makan di rumah, ada juga yang setahu saya kayak Pak Agung tuh ini apa, mamanya nggak pernah beli makan di luar gitu. Jadi lu harus masakan rumah gitu. Ya untungnya dapat istri yang bisa masak ya. Tapi kita mesti tahu pola-pola itu yang terjadi. Nah, itu bukan kalau misalnya kalau kita lihat yang bagiannya Kak Agung kemarin kan nggak ada toh mencari kehendak Tuhan, wanita yang bisa masak, nggak ada poin itu kan, nggak ada ya. Nggak ada. Jadi maksudnya pria-pria kalau mencari poin seperti yang paling penting itu adalah bagaimana calon kita itu benar-benar orang cinta Tuhan atau enggak. Itu poin pertama. Gak bisa masak itu nanti kita bisa berlatih. Nah istri-istri pun juga jangan yang kekeh, pokoknya nggak mau masak. Gitu. Pokoknya nggak bisa masak, pokoknya. Ya nggak begitu juga ya. Kita mesti harus bisa memahami dan kita juga bisa belajar.
Saya yakin memasak itu bisa belajar kok. Saya juga bisa belajar masak. Menyusun puzzle. Kayak anak kecil menyusun puzzle. Bukan puzzle yang cuman 3 ke bawah gitu ya, enggak potongannya. Kita coba cari puzzle yang 1000 piece, 250 piece gitu. Gak selesai kan 1 hari. Gak selesai. Ya nggak usah 1000 lah, 250 lah ya. Kenapa sih kok menyusun puzzle pun bisa jadi sesuatu program misalnya dalam pacaran? Kenapa? Apa? Menguji kesabaran. Kita bisa melihat bagaimana seseorang itu punya sifat kesabaran. Terus apalagi? Ketelatenan misalnya ya. Teliti. Di situ bisa memunculkan konflik loh. Kalau sudah nggak ketemu kan ya stres meningkat. Ya. Emosi meningkat. Terus jadi suka marah-marah dan lain sebagainya. Kita jadi tahu, walah, begini toh pasanganku gitu. Ternyata itu. Sekali lagi ini bukan seleksi ya. Kalau sudah punya pacar, itu berarti kalau saya sih punya prinsip seleksi itu atau apa yang kita doakan, kita gumulkan itu adalah masa sebelum pacaran. Setelah pacaran itu adalah konsekuensi kita untuk bisa mempersiapkan diri kita menuju jenjang pernikahan. Memang ada kasus-kasus tertentu yang akhirnya terjadi terjadi putus gitu ya di dalam dalam pacaran. Tapi ini bukan, kita nggak berangkat membuat program ini untuk menseleksi. Jadi marahan nggak jadi wes gitu, enggak. Gitu ya. Sekali lagi, kembali lagi ke bagaimana mencari kehendak Tuhan yang kemarin atau finding the soulmate itu tadi yang kemarin kita sudah dapatkan. Nah itu, membaca dan mendiskusikan buku penunjang pertumbuhan karakter. Next. Nah, ini saya akan men-sharingkan keilmuan saya. Ini cukup baik ya, maksudnya gini, ini baik untuk kita bisa mengenal diri kita dan mengenal orang lain. Ini bisa dipakai juga kalau kita punya adik KTB, punya orang-orang yang kita bimbing. Dengan begini kita akan bisa memahami bagaimana seseorang itu ada saat ini. Jadi ini biasa dipakai juga ke klien-klien gitu ya, klien-klien yang ada. Tapi ini juga bisa dipakai untuk bagaimana kita mengenal diri, mengenal pasangan kita, dan juga bisa mengenal orang lain. Oke, perhatikan baik-baik. Ya, ini cara membuatnya begini, ada simbol-simbol. Kalau yang kotak simbolnya laki-laki, lingkaran simbolnya perempuan, gitu ya. Kalau yang ini, yang 2 garis itu yang itu pembuat atau pemilik peta keluarga. Misalnya yang dituju itu atau klien kita atau anak KTB kita atau kita yang pengen kita lihat gitu tuh dikasih tanda itu. Simbol meninggal, simbol menikah, harusnya pakai itu ya, apa? Laser. Ya, tolong ya Wan ya, laser alami. Tunangan itu garis putus-putus, pisah itu garis coret. Nah, kalau yang ini nanti ditulis M01 ini artinya menikah tahun 2001. Loh, bisa jadi. Ya kan kalau meninggal, gitu. Pisah P08 2008 deh ya. Pisah sama cerai beda. Pisah itu pisah, cerai itu cerai. Jadi beda ya, tahu ya bedanya ya. Terus kelahiran anak.
Itu pokoknya dimulai dari kiri ke kanan ya. Kita orang Indonesia, bukan orang Arab, bukan orang Jepang, bukan dari kanan ke kiri. Jadi yang 2004 itu yang sulung, jadi mulai dari kiri itu ke kanan. Terus hamil itu segitiga, keguguran itu yaitu pentol hitam, digugurkan itu X, baru lahir meninggal itu kecil. Terus next. Nah, ini tanda peta keluarganya. Nanti saya akan contohkan. Terus ini hubungan antar anggota keluarga. Jadi kalau yang garis 3 itu sangat dekat dan melebur, bahkan sampai kehilangan identitas diri. Jadi bukan dekat yang positif, sangat dekat dan melebur ini bukan dekat yang positif. Jadi yang apa-apa gitu barengan gitu ya, maksudnya. Terus apa yang diomongin dia itu apa pendapatku juga kayak gitu. Jadi yang benar-benar sampai nggak punya identitas diri. Terus kalau dingin dan jauh itu putus-putus begitu. Dekat ini dekat yang positif. Maksudnya walaupun dekat tapi mereka masih punya identitas masing-masing. Terus kalau itu kayak gelombang gitu ya, itu tidak baik dan konflik. Terus putus hubungan, seperti itu putus garisnya. Nah ini, kasih sekaligus benci. Ada lagunya ini ya. Benci, 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 tapi rindu juga. Itu ya. Jadi kasih tapi benci. Kok bisa ya? Ya bisa. Jadi ya tahulah ya. Cinta-cinta benci, benci-benci cinta. Oke. Next. Ini saya contohkan diri saya, diri saya. Nah, akan lebih baik kalau sebenarnya itu dimulai dari kakek. Kakek kita ini saya mulai sih dari ayah dan ibu saya sih. Di sini ada adik ipar saya, nanti mungkin bisa dikoreksi sedikit kalau ada yang salah. Itu ya. Oke, kita mulai dari mana? Nah, kalau akan lebih baik, kalau kalian membuat, saya sarankan ini dibuat juga buat diri kita, entah itu yang sudah punya pacar atau yang belum pacar ya. Nah, ini kita mencoba melihat dari perspektif pohon keluarga atau sesuatu yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Gitu. Ini mahal, Saudara. Kalau tadi saya cerita sama Fenty, ini pelatihannya mahal gitu. Jadi perhatikan baik-baik ya. Kalau ini kita lihat di sini, ini ayah saya ya, ini saya, cewek ya, itu suami saya gitu ya. Ini cuman saya dari ayah saya aja, bukan dari kakek nenek. Nanti akan lebih jelas kalau dari kakek nenek. Nah, ini ayah saya lahir tahun 52, mama saya lahir tahun 53. Kalau kita lihat bedanya 1 tahun, kita akan bisa menganalisa nanti. Menikah di tahun 78, di tahun 79 lahirlah kakak saya. Terus tahun 84 saya, beda kami 5 tahun. Ya, terus sama adik 6 tahun. Gitu. Kalau kita lihat dari sini kita akan bisa melihat gitu ya. Bagaimana kondisi sebagai seorang anak sulung atau seorang anak bungsu atau seorang anak tengah dengan tahun kelahiran kita juga. Itu analisa yang perlu mendetail memang. Jadi perlu latihan juga sih kalau bagian ini. Nah, ini kalau kita lihat riwayatnya kita tulis di sampingnya ya. Yang penting kalian juga bisa tulis, ini nggak ada sifat-sifat ya, kalau misalnya punya sifat-sifat akan lebih bisa. Misalnya, papa seorang, kalau kita sering menggunakan kata flegmatis, melankolis, tulis flegmatis, melankolis. Ini malu ya, makanya nggak saya tulis. Terus, papa saya seorang PNS, anak 3 dari 7, punya riwayat kolesterol, terus sukunya Jawa. Jawa beda-beda ya. Perhatikan, Jawa yang
Jawa Tengah itu beda dengan Jawa Barat, beda dengan Jawa Timur gitu. Suku Jawa, Malang. Jawa Timur pun beda-beda. Yang Madura, itu suku Madura ya, bukan suku Jawa ya. Surabaya sama Malang beda loh Jawanya. Bisa perhatikan ya. Nah itu kenapa perlu ditulis detail? Supaya kita bisa ngerti bagaimana keberadaan kita akhirnya. Sedangkan ibu saya, karyawan bank, anak pertama dari 5, punya darah rendah. Nenek saya, nah ini kenapa kok lebih baik ke arah nenek dan kakek juga ada, punya kanker payudara. Kalau kita lihat, pasti ada kemungkinan untuk menurun ya. Kanker payudara, kanker itu punya kemungkinan untuk menurun. Apalagi kanker payudara itu lompat 1 generasi. Jadi kalau nenek saya, kemungkinan saya punya itu lebih besar. Nah, kenapa ini penting di dalam pacaran? Salah satunya. Karena ada kemungkinan besar saya untuk punya penyakit ini, suami saya atau calon suami saya pun harus tahu. Dalam kondisi seperti ini, apakah dia bisa cukup memahami? Gitu. Jawa, MJK, Mojokerto ya, bukan Yusuf Kala. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, papa dan mama saya ini seorang pekerja. Papa saya pun seringkali keluar kota, maksudnya 3 tahun meninggalkan, enggak 3 tahun juga ya, maksudnya tugas di luar kota selama 3 tahun, tapi anak istrinya nggak dibawa. Jadi masih suka pulang, bukannya nggak pulang-pulang ya, masih suka pulang, tapi tetap nggak ada di rumah gitu kan. Jadi yang ada cuma mama saya yang superwoman gitu, mengurus ketiga anaknya. Kalau kita lihat di sini, itu akan menghasilkan cukup dalam kondisi diri saya yang seperti ini gitu. Oke, saya jelaskan dulu yang sebelah sana. Itu ayah ibunya, terus menikahnya ya, kalau kita lihat juga, terus baru punya anak setelah berapa tahun itu? Setelah 7 tahun baru dapat anak pertama. 7 tahun kemudian baru punya anak kedua. Keduanya sama-sama laki-laki, keluarga saya perempuan semua nih anaknya. Kalau kita lihat pola di sini aja beda nih ya. Pola di sini beda, otomatis akan menghasilkan anak-anak yang berbeda juga. Nah, karyawan perusahaan dan ibu rumah tangga. Gitu ya. Kalau kita lihat riwayatnya, punya riwayat begini yang tadi saya sudah bisa dilihat sendiri. Nah, bisa kita lihat 7 tahun enggak punya anak, gitu terus punya anak, berarti anak ini sangat diperhatikan gitu ya. Dan itu akhirnya dia akan menjadi seorang penyayang keluarga misalnya. Muncul dalam diri suami saya ini yang baik-baik aja yang saya munculkan loh, enggak gitu ya. Terus kalau saya gimana jadinya? Kalau mama saya juga karyawan bank, sering pulang tiap hari jam 6, jam 7 gitu ya. Papa saya juga begitu, saya jadi anak yang mandiri misalnya. Gitu. Mandiri itu sampai dalam tahap susah bergantung sama orang. Kayak gitu. Nah, dari sini kita akan bisa melihat kondisi diri kita dan kondisi pasangan kita. Saya jadi orang yang workaholic misalnya. Maksudnya itu sangat memikirkan pekerjaan sampai kebawa-bawa ke rumah gitu ya, sampai bisa jadi itu jadi konflik di dalam keluarga. Tapi kalau suami saya yang ibu rumah tangga yang sangat detail masalah urusan rumah tangga, dia lebih detail ternyata ngurus rumah tangga daripada saya, lebih detail daripada saya. Jadi saya malah banyak belajar dari suami saya untuk bagaimana mengurus rumah tangga yang baik dan benar. Beruntung karena kita sama-sama Jawa, jadi nilai Jawa semua gitu ya, maksudnya nggak ada konflik yang terlalu berarti. Nah kalau teman-teman punya pasangan yang
beda suku, itu mungkin agak effortnya kalian dipercaya untuk punya effort yang besar untuk menghadapi banyak konflik gitu ya. Jadi disyukuri aja kalau punya suku punya pasangan dengan suku yang berbeda. Oke. Saya mau jelaskan lebih detail nanti tapi nggak ada waktu. Nah, ini hubungan ya, garis hubungan. Dan tidak ada konflik di antara kami. Mungkin karena Jawa juga, maksudnya konflik itu adalah sesuatu yang haram hukumnya ya. Jadi semuanya itu nampak baik-baik saja. Jadi kayak misalnya kemarahan itu nggak bisa dilontarkan terlalu ini gitu ya. Maksudnya tapi juga memang kami juga nggak ada konflik yang cukup berarti di dalam keluarga. Nah, kalau kita bisa lihat dari kakek nenek kita, misalnya konflik ternyata banyak konflik di situ. Itu bisa jadi mempengaruhi kehidupan atau kelahiran seseorang, anak. Kayak gitu. Jadi misalnya, ternyata suami kita punya konflik dengan adiknya gitu. Itu berarti, bisa jadi itu menjadi berpengaruh di dalam kehidupan suami atau pasangan kita. Atau dia ada konflik dengan ibu. Biasanya, kalau konflik dengan ibu, itu seperti apa? Dengan relasi dia dengan wanita misalnya. Ini sangat mempengaruhi. Nah ini kebetulan dalam kondisi baik-baik aja. Bisa jadi itu muncul ada di dalam genogram kalian masing-masing. Tapi ini bukan berarti kita nanti terus habis buat kayak gini terus jadi marah-marah, karena ada konflik ini aku jadi orang kayak gini. Enggak ya, kita mau memahami diri kita, memahami pasangan kita, gitu. Berarti kalau misalnya kalian ada agak kompleks nih, genogramnya agak kompleks, itu berarti Tuhan kasih kepercayaan lebih. Punya masalah dalam hidup tuh kepercayaan lebih loh. Gak semua orang dapat begitu kan? Itu kepercayaan lebih. Jadi punya skill, kemampuan untuk mengatasi masalah itu lebih besar. Gitu ya. Itu. Jadi seperti ini contohnya. Jadi misalnya suami saya punya jiwa entrepreneur misalnya. Kalau saya tuh enggak berani punya jiwa entrepreneur. Kenapa? Karena papa dan mama saya seorang pekerja gitu. Dia dapat jiwa itu dari mana? Ternyata kakeknya pernah punya usaha sendiri begitu. Jadi itu yang membuat dia punya jiwa entrepreneur. Nah, kan beda nih saya dengan suami saya berarti. Saya orang yang nggak berani, saya lebih suka bekerja di dalam perusahaan gitu ya yang lebih aman istilahnya. Kalau orang bilang, coba nilai diri kalian ya. Kalau suruh milih mau jadi nahkoda di kapal kecil atau mau jadi pekerja di kapal besar, pilih mana? Bekerja di kapal besar, ada yang bekerja di kapal besar. Gitu ya. Kalau orang yang memilih nahkoda di kapal kecil tuh berarti punya jiwa entrepreneur. Kenapa? Jadi kalau saya dulu waktu saya ditanyain itu saya akan pilih jadi pekerja di kapal besar. Kenapa? Lebih aman. Ya toh, lebih aman. Biarinlah walaupun disuruh-suruh tapi aman. Nanti kalau udah badai aku bisa aman gitu. Kalau orang yang suka nakoda di kapal kecil walaupun punya banyak resiko tapi dia pengen menjadi seorang pemimpin. Seperti itu. Nah, kadang bisa jadi konflik juga. Pengennya ya kerja aja. Maksudnya kerja itu kerja sama orang gitu ya. Kalau jadi entrepreneur itu punya banyak. Itu bisa jadi konflik, sempat jadi konflik. Tapi ya gitu kita mesti paham. Kalau dari sini kita akan paham. Oh begitu ya. Dan panggilannya memang situ nih. Gitu. Panggilannya memang situ. Emang sudah dilontarkan sejak masa pacaran dulu. Visi misi pribadinya, tujuan hidup. Nah itu juga perlu kita sharekan. Visi misi dan tujuan hidup kita terhadap pasangan kita. Nah oke. Ada pertanyaan mungkin dari bagian ini? Oke, nanti aja kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih mendalam. Next. Ini juga bisa dilakukan. Lifespan development.
nggak ada di situ ya. Ini kita seperti mengulang kembali atau flashback kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat di sini ada, ini birth ya, nggak kelihatan. Birth, umur 2, umur 4, 6, 8, 10, gitu ya. Kalau yang bagian bawah ini kalian bikin sesuatu yang, ini juga bisa dalam proses mengenal diri kita juga. Ini bisa kita pakai untuk proses mengenal diri kita. Nah, kalau yang bawah ini adalah area yang tidak menyenangkan yang pernah kita alami di dalam masa-masa kehidupan kita. Namanya lifespan ya. Lifespan itu adalah rentang kehidupan. Jadi lifespan development, perkembangan rentang kehidupan kita. Dari lahir sampai sekarang. Yang kita ingat peristiwa apa yang kita ingat di dalam kehidupan kita. Misalnya yang di bawah ini adalah masalah yang tidak kita sukai. Sedangkan yang atas adalah peristiwa yang kita sukai. Bisa itu prestasi, bisa itu sesuatu yang menyenangkan kita, dan lain sebagainya. Kalau yang di bawah ini bisa jadi konflik, bisa jadi sesuatu yang tidak kita sukai, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi, nah ini rentangnya kalau misalnya kita dulu belajar matematika ya, di sini 0, di sini nilai berapa? 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi semakin ke bawah semakin tidak menyenangkan, semakin buruk, peristiwanya semakin buruk. Semakin ke atas semakin menyenangkan. Jadi misalnya nih, saya umur 4 tahun, kepahitan sama teman di TK, suka disuruh-suruh, dizolimi. Zolimi misalnya. Itu sangat membekas loh sampai sekarang misalnya. Itu taruh di bagian bawah. Itu mempengaruhi diri kita yang sekarang. Mempengaruhi diri kita yang sekarang. Beneran, ini maksudnya, ini peristiwa saya sendiri ya. Umur 4 tahun gitu, ada anak yang super nakal, super duper nakal gitu. Saya dulu pendiam, jadi merasa tersakiti gitu ya. Akhirnya saya merasa, oh diri saya yang sekarang ini yang dulunya kurang percaya diri atau apa, itu bisa jadi karena ini nih, faktor ini gitu. Nah itu bisa membantu kita, menolong kita untuk mengenal diri kita dan pasangan kita. Buat ini bersama-sama. Misal kita dapat, misalnya sesuatu yang kecil ya, kita dipuji sama mama papa kita misalnya. Itu bukan sesuatu yang biasa, karena pujian di dalam keluarga itu nilainya sungguh amat besar artinya gitu. Taruh paling atas, pertama kali dipuji misalnya. Loh, iya ada yang biasa nggak dipuji gitu ya, taruh bagian atas gitu. Itu umur berapa kita mengalami itu? Nggak naik kelas misalnya. Sekarang lu banyak lu anak nggak naik kelas, tapi mereka biasa-biasa aja ya, nggak sedih. Soalnya banyak temennya ya. Kalau kita dulu sedih banget. Gitu. Jadi itu jadi, nah jangan diketawain juga kalau pasangan kita ternyata nggak naik kelas ya. Kita kan mesti ngerti, misalnya dia nggak naik kelas karena 5 bulan nggak masuk misalnya. Bisa kan, sakit atau apa. Kayak gitu. Ini sangat berguna untuk melihat hambatan diri kita juga. Dulu waktu ada pelatihan juga, konseling, yang berkaitan dengan pengembangan diri, ini menjadi bagian yang cara mengatasi hambatan diri, pelatihan ini. Gitu. Ini juga baik kalau misalnya kita terapkan dengan pasangan kita dalam program berpacaran itu. Next. Peningkatan fungsi hidup, yang poin ketiga. Ya, menolong seseorang untuk lebih dapat memiliki hidup yang berfungsi optimal dan membuat hidupnya bermakna. Di sini, pacaran akan mendukung pasangan atau kekasih hati kita punya fungsi hidup yang lebih optimal. Pacaran itu kadang ada yang pacaran tuh kayak neraka gitu ya, maksudnya nggak ada gairah hidup jadinya, terus apa-apa gitu, jadi itu perlu kita jadikan perhatian kalau itu terjadi pada diri kita. Mesti harus, namanya pacaran bukan sesuatu yang membebani, memang rumit sih gitu, tapi rumit-rumit asik sebenarnya kalau kita mau
mau rasakan gitu ya, rumit-rumit asik. Nah, dengan adanya pacaran itu kita bisa mengoptimalkan fungsi hidup masing-masing, mengoptimalkan fungsi hidup rekan atau pasangan kita. Kita lihat ke contohnya yang lebih konkret. Ya ini, mendiskusikan mengenai tujuan hidup masing-masing. Ini foto masa-masa lalu. Terus melakukan aktivitas bersama dalam suatu komunitas atau masyarakat. Nah ini dulu komunitas kami, tim pembimbing siswa dulu ya. Nah, kenapa harus melakukan aktivitas bersama dalam suatu komunitas? Jangan berdua terus kemana-mana. Tapi bagaimana kita bisa melihat seseorang itu di dalam komunitasnya atau pasangan kita di dalam komunitasnya. Itu berbeda. Ketika kita berelasi dengan dia, kita melihat dia berelasi dengan rekan-rekan sekitarnya, itu kita akan mengetahui bagaimana cara dia berelasi, bagaimana kita berdua bersama-sama berelasi dengan orang lain. Gitu. Nanti kita juga waktu menikah itu peribahasa dunia milik berdua itu tidak ada ya. Kita hidup dalam masyarakat gitu. Nggak ada dunia milik berdua. Yang lain kontrak, nggak. Tapi dengan begini kita akan bisa memahami. Jadi kalau kayak misalnya kita masuk ke dalam komunitas pun juga tidak berdua terus menerus gitu ya. Tidak eksklusif berdua. Tapi kita bisa bergaul bersama di dalam komunitas itu. Ada pasangan yang begitu, jadi ke acara pernikahan misalnya ya, ada pernikahan itu pernikahan teman kita yang kita saling mengenal teman-teman yang diundang juga misalnya. Tapi berdua terus kemana-mana nggak boleh lepas, pokoknya nggak boleh lepas. Jadi takut ngambil makanan terlalu banyak ya, jadi diikutin terus. Nggak, justru dalam kondisi kita bersama dengan komunitas itu justru kita bisa bersama-sama berkomunitas dengan orang lain, gitu. Tidak melulu eksklusif berdua, itu tidak sehat, gitu ya. Terus mengikuti dan mendiskusikan pelajaran kuliah atau pekerjaan sesuai dengan minatnya, gitu ya. Jadi bisa meningkatkan fungsi hidup. Pertumbuhan potensi. Salah satu pertumbuhan yang perlu dicapai dalam masa pacaran adalah pertumbuhan achievement sesuai bakat dan kemampuan masing-masing. Masing-masing individu perlu mendukung pasangannya dalam meraih achievement dan potensi dalam bidangnya. Bisa jadi minat, bakat, dan lain sebagainya. Jadi kita bukannya acuh tak acuh terhadap misalnya minatnya pasangan kita ini olahraga, basket misalnya, tapi kita nggak suka atau kita nggak punya ini ya, kita nggak bisa yang ya udahlah biarin aja kamu suka basket, aku nggak mau tahu, nggak bisa gitu. Tapi kita juga harus mendukung dia, walaupun kita nggak ngerti, kita dengerin dia ngomong apa aja, pokoknya kita dengerin ya. Tentang basket yang kita nggak ngerti, atau sepak bola misalnya, cowok kan biasa suka sepak bola, cewek kan biasanya nggak ini banget gitu ya. Ya dia ngomong gitu ya, kita dengarkan gitu. Dan kalau memang itu jadi bakat minatnya dia, ya kita harus dukung, bukannya kita acuh tak acuh. Sama halnya kayak misalnya, ini juga misalnya contohnya kita mau mendukungnya seperti apa ya, kita berusaha untuk mendengarkan, berusaha untuk bertanya gitu ya, berusaha untuk bertanya, berusaha untuk mendengarkan dan lain sebagainya. Dan itu juga akan bantu kita untuk mengenal diri pasangan kita seperti apa. Mengenali potensi pasangan, pekerjaan dan aktivitas yang dilakukannya dengan ikut terlibat dalam aktivitasnya dalam porsi yang tepat. Bukan berarti karena dia sukanya basket, jadinya kita ikut main basket. Misalnya kalau kita paksa-paksa juga, misalnya kita punya sakit kaki terus kita paksa-paksa kan nggak mungkin juga. Gitu. Jadi porsinya pun harus
tepat. Maksudnya sejauh mana kita mendukung dia. Terus mendukung pengembangan diri pasangan dengan melakukan pembicaraan yang berkala mengenai kuliah atau pekerjaannya dan lain sebagainya. Jadi misalnya kalau dulu sih saya lebih ke arah ini waktu skripsi begitu ya. Dia supportnya ya bantu atur kertas. Dulu waktu itu sih skripsi saya itu sangat tebal, maksudnya karena dulu di psikologi begitu kan ya. Jadi dan sifatnya kualitatif itu sangat tebal sekali sampai ratusan halaman gitu. Dan itu kan butuh energi besar untuk ngeprint, mengatur dan lain sebagainya. Waktu itu pacar saya bantuin gitu. Nah itu juga termasuk mendukung dalam fungsi hidup, potensi achievement gitu. Itu salah satunya. Pertumbuhan kualitas relasi. Jadi yang dipentingkan adalah kualitas, gitu ya, bukan kuantitas, bukan seringnya ketemu, tapi kualitas. Dulu sih saya bukan tipe-tipe pacaran yang selalu ketemu gitu. Walaupun sama-sama di Surabaya, tapi kita sama-sama punya kesibukan. Atau lebih tepatnya waktu itu saya punya banyak kesibukan gitu. Kalau udah pelayanannya teman-teman yang di TPS pasti tahu, sampai nggak ada waktu buat diri sendiri dan waktu untuk pacaran. Makanya dulu guyonannya kalau punya pacar itu kalau nggak sama-sama TPS ya orangnya di luar kota gitu ya. Jadi kita bisa tetap melakukan aktivitas kita. Nggak guyon ya. Pokoknya intinya kualitas gitu ya. Kualitas bukan kuantitas. Dan ini pertumbuhan ini yang harus kita capai di dalam masa-masa pacaran. Kualitas relasi itu akan meningkat jika ada keterbukaan di dalamnya. Jadi relasi yang bertumbuh secara kualitas itu ditandai dengan adanya pengenalan yang lebih mendalam, penyesuaian dengan pasangan, itu penyesuaian diri dengan pasangan itu lebih terjalin, itu peningkatan kualitas ya. Ini lebih ke arah kesimpulan dari semuanya. Jadi kita lebih efektif dalam rohani kita lebih efektif dalam karakter kita. Dan yang terakhir bisa jadi kualitas relasi ini teruji oleh konflik. Ada ya, kalau pacaran tuh sedikit konflik, putus, putus nyambung. Nah ini misalnya kualitas relasi, misalnya pengenalan pada masing-masing keluarga, dikenali. Tadi kan kalau kita sepakat lagi, pacaran adalah masa menuju jenjang pernikahan, otomatis dengan pernikahan di Indonesia adalah pernikahan keluarga, ya, bukan pernikahan masing-masing individu, tapi pernikahan keluarga. Jadi pengenalan pada masing-masing keluarga itu perlu dikenalkan ke mama papanya, gitu kan? Itu menunjukkan keseriusan juga ke adik-adiknya dan lain sebagainya. Menjalankan hobi bersama. Jadi itu yang perlu ditumbuhkan gitu ya dalam berelasi. Next, menyusun program pacaran. Renungkan dan tentukan bersama pasangan aspek-aspek apa yang perlu diperbaiki. Tentukan aspek mana yang ingin lebih dahulu diperbaiki. Yang tadi saya sebutkan, yang paling utama adalah rohani. Ya, kita perlu melihat kondisi kerohanian dari pasangan kita dan diri kita sendiri. Apakah sudah sungguh-sungguh benar beres di hadapan Tuhan? Kalau memang belum beres, itu dulu yang dibuat programnya. Itu perlu kita tentukan. Yang pertama adalah kerohanian. Yang kedua adalah karakter. Kemudian kita buat jadwal pertemuan yang berkualitas. Gitu ya. Jangan terus habis itu, sekarang sudah ngerti program pacaran, aku akan ketemu dalam seminggu 4 kali untuk ini gitu ya. Jadinya nggak ngerjain program pribadi kita, ngerjain program pacaran. Jadwal pertemuan yang berkualitas. Kalau misalnya seminggu sekali, apa yang dilakukan? Kalau long distance, 1 bulan sekali, seperti apa? Gitu ya. Memang agak susah dalam kondisi long distance. Nanti kita akan bahas berikutnya. Kemudian, buat kegiatan untuk mencapainya ya. Lebih konkret, misalnya baca buku, ikut seminar, bertemu dengan narasumber atau konselor misalnya, aduh susah banget,
setelah tadi dibuat genogramnya, ternyata kita sama-sama orang yang berkonflik atau punya karakter yang sama-sama keras misalnya. Gimana ini? Masa nggak cocok gitu? Jangan terlalu cepat menyimpulkan seperti itu. Sekali lagi ini bukan masalah seleksi, tapi bagaimana kita menemukan hambatan diri kita, kelemahan kita, dan kita berusaha untuk menyelesaikannya. Nah, kalau misalnya itu dan butuh bantuan konselor atau narasumber yang lain, ya itu jadwalkan misalnya pertemuan dengan konselor atau narasumber. Gitu. Terus membuat evaluasi secara tertulis dan monitor secara berkala. Nah, ini yang dulu saya tidak lakukan gitu ya. Jadi itu lebih, kalau misalnya ada evaluasi yang tertulis dan berkala, kita lihat bagaimana efektif nggak program yang kita buat. Ya sekali lagi ini tidak untuk merobotkan seseorang karena harus diprogram gitu ya. Kalau komputer itu kan seperti penuh dengan program ya. Tidak seperti itu, tapi bagaimana kita ini membuat relasi itu bisa berkualitas. Next. How about long distance relationship? Saya tahu mungkin ada beberapa yang di sini yang long distance. Oke. Ya, atau pertemuan yang berkualitas. Sehingga sedikit pertemuan itu dapat meningkatkan pertumbuhan relasi. Buat program-program yang bisa dilakukan di masing-masing tempat dalam kondisi yang terpisah, misalnya diskusi lewat media elektronik, misalnya melakukan PA pribadi, gitu ya, atau baca buku dengan bahan yang sama secara pribadi, lalu mendiskusikannya secara bersama-sama. Memang agak susah terjadi penyesuaian dengan pacar kita yang long distance, apalagi ketika memulai pacaran itu, atau kita kenal sebentar, terus banyak lewat via telepon, via ini, baru akhirnya berpacaran, itu akan lebih sulit memang, tapi kita perlu terampil bagaimana kita bisa membuat relasi kita ini menjadi lebih berkualitas gitu. Jadi memang untuk seperti itu butuh penyesuaian yang lebih panjang. Ya, pikirkan pembicaraan di telepon menyangkut 5 aspek pertumbuhan dalam pacaran itu sendiri. Jadi itu mungkin yang bisa dilakukan di masa-masa pacaran dalam kondisi long distance. Next. Ya, ini poin yang terakhir. Saya mau serahkan hak saya untuk pacaran dan menikah kepada Tuhan dengan sesuai dengan apa yang Ia anggap baik buat saya. Gitu. Oke. Kira-kira dari bagian yang sudah disampaikan, apakah ada diskusi yang mau dibahas bersama atau kita mau berlatih? Mungkin masih ada waktu. Oh ya, ini juga buku bagus juga, konseling pranikah punya Yakub Susabda. Loh, belum mau menikah kok? Enggak, tapi ini prinsip-prinsip tentang pernikahan, menjalin relasi di dalam pernikahan dan proses kita mengenal diri kita juga. Di sini juga ada kayak mengenal diri kita juga, semacam tes, trait inventory apa-apa gitu ya. Saya lupa. Nah, itu juga kita bisa mengenal sifat pasangan kita dan sifat diri kita sehingga kita bisa sama-sama saling membangun. Setelah kita tahu sifat kita itu berasal dari orang tua atau berasal dari siapa gitu ya. Berasal dari siapa? Anaknya siapa emang? Dari orang tua itu kita jadi ngerti gitu karakteristik orang tua kita, jadi kita ngerti juga bagaimana kita bersikap terhadap orang tua pasangan kita. Kalau misalnya pacaran lagi mengalami tahap bosen, itu untuk memulai sesuatu kan jadi males gitu kan. Nah, itu kayak apa? Misalnya monoton aja gitu ya, lempeng aja. Justru itu, kalau saya pikir dengan program ini akan membuat segala sesuatunya bervariasi sih. Gitu ya. Jadi bukannya bosan terus kita ciptakan konflik ya, enggak. Oke, dalam pacaran atau dalam kita berelasi, dalam pernikahan, dalam suatu hubungan itu ada 2 poin ya yang paling penting, yaitu komitmen dan
kasih. Sebenarnya ada 3, kalau di bukunya Pak Yakub ini ada 3, intimacy, passion, dan komitmen gitu. Memang kalau komitmen yang menonjol, intimacy dan passionnya menurun, itu akan seperti hambar. Mungkin sifatnya bosan itu tadi ya. Jadinya kadar cintanya menurun misalnya. Tapi ada komitmen di dalamnya gitu. Karena ada komitmen di dalamnya, kalau misalnya itu dalam suatu relasi pernikahan, memang kita enggak dengan unsur komitmen itu kita akan menjadi punya effort untuk mempertahankan gitu kan. Demikian halnya kalau saya pikir dengan pacaran. Karena sekali lagi pacaran itu adalah masa persiapan menuju jenjang pernikahan gitu ya. Karena dan ketika kita berpacaran itu otomatis ada unsur komitmen di dalamnya. Dan itu yang perlu kita perhatikan. Kalau misalnya itu terjadi dalam kondisi hambar, ya kita justru itu. Kita akan berusaha melihat lagi dalam kondisi diri kita. Sejauh apa kadar kasih kita menurun. Misalnya kalau misalnya sangat kasih kita, kalau saya sih lebih ke arah bagaimana kita memperbaiki itu atau meningkatkan kasih itu. Caranya ya kita akan melihat kembali bagaimana sih bahasa kasih kita. Bagaimana kita itu melihat hal-hal yang ketika kita mengasihi orang itu, hal-hal yang ketika kita ada dalam masa-masa indah bersamanya misalnya. Dan kita memunculkan program-program yang menyenangkan, ya kayak rekreasi bersama gitu ya. Terus menjalankan hobi bersama, kayak gitu. Itu saya yakin itu akan refresh dan bisa meningkatkan kadar kasih kita. Itu saya pikir sih, Ida. Kalau bosan sama orangnya agak susah ya apa merubahnya. Akhirnya bosan sama wajahnya gitu. Susah itu merubahnya, itu masa mau operasi plastik kan nggak mungkin. Nggak ya guyon, maksudnya dalam kondisi pacaran pasti kita pun harus bisa memilah bagian itu gitu. Maksudnya ada unsur komitmen juga di dalamnya yang harus kita perhatikan. Terbuka itu ada batasannya atau gimana loh? Ya, sekali lagi ya, kalau kita melihat kembali lagi ke tujuan pacaran menuju jenjang pernikahan, kalau memang sudah masuk ke jenjang pernikahan, otomatis apapun yang ada dalam diri kita itu pasti harus bisa terlihat gitu ya, istilahnya terlihat itu dikenal oleh pasangan kita. Tapi kita pun harus berhikmat gitu di dalam membuka diri kita. Dalam arti, ya itu tadi keterbukaan itu memang sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Karena kadang kita jadi takut disalahkan, takut ditolak, itu takut dipojokkan kalau kita benar-benar terbuka. Tapi ya itu tadi, kita mesti harus berhikmat sejauh mana kita terbuka dengan cara yang tepat. Nah, kalau misalnya kita yakin pasangan kita itu adalah orang yang akan mendampingi kita seumur hidup kita, dia otomatis harus melihat diri kita seutuhnya. Gitu. Jadi, kalau saya ya tetap kita lihat tahapan pacarannya itu sejauh mana, dan kita harus ngerti bagaimana kita harus mengungkapkan keterbukaan diri kita. Jadi kalau awal-awal kita sudah bilang semuanya gitu ya, kejelekan dan lain sebagainya, itu memang bisa jadi bikin shock. Misalnya dalam pertemuan setelah pacaran, besoknya kita ngomong, aku ini gini loh, aku ini gini. Kejelekannya semua ya, bisa jadi shock gitu. Shock di awal, terus jadinya nggak ini. Tapi sampai tahap mana? Sampai tahap kita benar-benar bisa benar-benar terbuka sama orang itu. Kalau misalnya kemarin saya mengisi pembinaan di PMK Kota itu tentang self disclosure, itu kan ada ruang-ruang gitu ya, ruang-ruang keterbukaan diri.
Ada hal-hal yang kadang-kadang kita tuh tidak ngerti diri kita itu punya kelemahan itu, tapi orang lain tuh bisa lihat diri kita. Nah, relasi yang baik adalah relasi yang bagian diri kita itu banyak terbuka oleh orang lain. Kayak gitu. Sampai menikah pun agak susah ya untuk melihat keterbukaan. Misalnya, sampai menikah bukan agak susah melihat keterbukaan, enggak. Maksudnya, tidak sepenuhnya terbuka benar-benar. Tapi kita harus belajar untuk membuka diri kita optimal gitu sama kekasih kita, sama pasangan kita. Dalam berpendapat juga gitu. Ya kita nggak boleh ceplas-ceplos ngomong berpendapat yang terbuka gitu ya, ketidaksukaan kita, kritik kita dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita tuh bisa asertif. Pernah tahu ya asertif ya? Jadi mengungkapkan pendapat kita dengan lebih terbuka kepada orang lain dengan cara yang tepat. Nah itu skill komunikasi. Nanti ada pelatihan lagi, ikut pelatihan komunikasi ya. Skill komunikasi bagaimana mengkomunikasikan dengan terbuka, tapi dengan cara yang tepat, dengan cara asertif. Ya kita lihat kondisi pasangan kita, misalnya kondisi pasangan kita rohaninya lagi nggak baik, terus kita terbuka gitu kan jadi nggak tepat. Kalau rohaninya baik, karakternya juga sudah bertumbuh, dalam masa-masa pacaran sudah sama-sama bertumbuh, keterbukaan itu mutlak diperlukan. Terima kasih buat mic-nya yang merah jadi kelihatannya. Tadi tertarik dengan satu statement yang menarik gini, pacaran itu bukan sekedar seleksi gitu ya. Oh iya silakan. Pacaran bukan sekedar seleksi. Jadi kalau misalnya pasangan kita ini katakanlah mungkin tingkat kerohaniannya tidak setinggi kita gitu ya, itu jangan serta-merta langsung dibilang oke, ini bukan jodoh saya kayak gitu, ini bukan pasangan yang Tuhan pilihkan. Itu menarik karena gini, tadi kan Rika bilang bahwa yang dipentingkan adalah bagaimana keduanya bertumbuhnya itu ya, proses bertumbuhnya. Nah, mungkin perlu kita ketahui bersama gimana caranya supaya ini juga tidak membawa kita ke ekstrim yang sebaliknya. Jadi oke, kalau gitu pasangan saya walaupun rohaninya nggak sama, ya nggak apa-apa kayak gitu. Toh nanti bisa sama-sama belajar. Nah, kira-kira kita perlu mewaspadai diri kita itu dengan gimana ya? Apalagi mungkin kadang-kadang kita punya tekanan dari teman atau tekanan dari peer pressure gitu ya, bilang kamu tuh nggak cocok sama dia gitu ya, nggak sepadan lah, satunya aktivis, satunya ya cuma jemaat biasa misalnya kayak gitu. Padahal mungkin ya itu bisa jadi loh, itu yang memang sudah didesain sama Tuhan misalnya kayak gitu. Nah, gimana menanggapi hal-hal kayak gini? Kalau sekali lagi ya, saya lebih berpendapat memang kalau masalah bagaimana kita itu menetapkan orang yang menjadi kekasih kita, pacar kita itu adalah masa-masa penjajakan sebelum menjelang pernikahan. Tapi sudah terlanjur ini gitu, maksudnya nggak ikut sesi-sesi yang kemarin ya, yang mencari kehendak Tuhan, terus finding the soulmate gitu kan, gimana menentukan itu pasangan hidup kita atau enggak gitu, nggak ikut itu sudah kadung gimana gitu kan. Ya itu tadi, prinsipnya sebelum kita punya pacar, intinya kita benar-benar menggumulkan di hadapan Tuhan apakah dia adalah orang yang tepat buat kita. Itu yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua, ketika kita punya pacar, ternyata kerohaniannya tidak stabil atau tidak bagus gitu ya. Dalam kondisi seperti itu seperti apa? Sebenarnya kalau dalam kondisi rohani itu setiap orang itu bisa naik turun gitu. Prinsipnya juga begitu ya. Kita pun sendiri walaupun kita ngerti tentang kerohanian, bagaimana menjaga kerohanian, itu pun bisa naik turun. Itu otomatis, makanya saya bilang tadi kita tidak bisa menjudgment begitu aja kalau orang ini rohaninya nggak stabil, mending pergi aja gitu ya, maksudnya nggak diteruskan atau seperti apa. Nah, sekali lagi memang masa pacaran adalah masa persiapan menuju jenjang pernikahan, tapi di satu sisi memang juga tidak menutup kemungkinan ada putus itu tadi ya, maksudnya putus.
Nah, kalau saya pikir tetap dalam kondisi kita tahu kondisi rohani pasangan kita kurang baik gitu. Kita punya tugas dan tanggung jawab, tidak hanya memikirkan egois diri kita sendiri. Ya udah, kita cari yang lebih rohani aja gitu. Tapi kita akan bantu dia gitu dalam kapasitas kita. Jadi saya pikir pertumbuhan pasangan kita perlu kita tolong. Seperti itu. Sampai kapan? Nah, itu pergumulan bersama dengan Tuhan, saya pikir. Dalam masa pacaran kita memutuskan, ya saya mau putus sama orang ini atau saya mau terus lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi kalau saya berangkat pada prinsip seperti itu. Sebelum mulai pacaran kita harus mengumpulkan dengan tepat, dengan jelas bagaimana kita memilih orang itu menjadi pacar kita yang di dalamnya kita akan bersama-sama mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan. Bukan cari orang ya, maksudnya gumulkan dengan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika itu berjalan, dan ternyata itu misalnya cuma permukaan aja misalnya. Nah, kembali lagi kalau yang bagaimana menemukan pacar yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kembali ke materi yang kemarin-kemarin itu ya. Makanya kalau belum yakin kalau dia orang yang tepat, saya pikir jangan pacaran dulu. Gitu. Ya menambahkan ya, jadi tadi yang saya ke depan aja. Prinsipnya kita harus bertumbuh secara rohani. Cuman masalahnya tadi kalau kata Rika, apakah itu kita tidak perlu judgement atau tidak, dalam hal ini saya masih setuju. Cuman kita mesti harus ada suatu spare waktu. Kita tidak boleh mengalir, oh udah lulus aja nggak ada batasan gitu. Karena ada kasus begini, pada waktu kita pacaran dengan orang itu kita salah pilih, orang itu belum terima Yesus. Tapi kita tidak boleh judgement, oh pas kita sudah terlanjur. Ini kasus ekstrim ya, memang nggak boleh kalau pilih di luar Kristen ya. Ini kasus ekstrim, saya ngasih kasus ekstrim. Tiba-tiba suatu waktu Tuhan pertobatkan dia, dan pertumbuhan dia lebih cepat daripada kita. Maka itu memungkinkan. Oleh karena itu diberi spare waktu. Kalau dalam waktu 5 tahun ternyata membuat kita bosan tadi, tidak bertumbuh, berarti memang kita harus pertimbangkan ulang dan meminta pertimbangan orang yang lebih rohani gitu. Tolak ukurnya adalah pertumbuhan rohani. Kita mesti harus kasih deadline. Nah boleh kita tidak ada deadline gitu ya. Jadi deadline itu bukan hanya tugas, deadline juga berpacaran gitu. Jangan dilolor terus ada deadline gitu. Saya kira Jawa itu ya. Terus saya tadi yang masalah bosen, bisa enggak kita bosen? Bisa. Naik turun cinta bisa. Tapi begini, kalau Anda mengerjakan sesuatu yang menimbulkan Anda itu berbunga-bunga pertama, membuat Anda lebih kreatif, atraktif, membuat hidup lebih hidup, melakukan suatu pekerjaan yang seperti itu, maka Anda nggak pernah bosan, bisa pahami. Kebosanan itu kalau kita dalam hal relasi, salah satu stagnan, tidak bertumbuh, maka itu menimbulkan kebosanan. Tapi kalau dua-duanya bertumbuh, itu kita tidak akan pernah bosan. Meskipun toh wajahnya itu belenek bendino, kelihatan gitu ya. Tapi kalau itu kita sama-sama bertumbuh, itu ada atraktif. Kita kayak tertantang gitu. Coba Anda kalau melakukan sesuatu yang monoton, ya, dan tidak menimbulkan suatu hal yang buat kita bikin hidup kita lebih hidup, kita akan cepat bosan, bener nggak? Gitu ya, suatu contoh. Saya sempat bosan mengerjakan psikotes gitu, saudara ya. Ya gitu-gitu aja setiap hari gitu ya. Tapi kadang-kadang ada satu hal yang atraktif, ada satu klien yang unik bagi saya, itu buat saya excited gitu ngerjakannya begitu ya. Tapi kalau seperti itu aja, bosan. Tapi sesuatu yang membuat dinamika hidup kita lebih bervariatif, itu biasanya tidak membuat kita bosan. Teman hidup itu adalah teman berbincang, teman membuat kita atraktif. Maka test case-nya adalah waktu pacaran gitu ya. Pada waktu pacaran tidak membuat kita bikin hidup kita lebih hidup, ya jangan gitu ya. Ya seperti Coca-Cola gitu kan, fantastis, bombastis, atraktis dan tis yang lain gitu. Ya. Lalu apa tadi yang pertanyaan apa? Terbuka. Ya tadi jelaskan Saudara Rika, cuma saya menambahkan sejauh mana kita terbuka. Sejauh-jauhnya.
sejauh-jauhnya itu menyangkut pertumbuhan rohani. Jadi sekali lagi pertumbuhannya, tolok ukurnya dalam berpacaran adalah pertumbuhan rohani. Ya kan, misalnya saya pernah pacaran 2 kali. Saya pacaran sama Fangcu, permisi ya. Dulu sama Rika, sekarang sama Fangcu kan. Sejauh mana saya menceritakan Rika kepada Fangcu? Ya enggak semuanya kan. Kalau saya cerita semua, dia malah ngapain sih? Koko Agung ini cita-cita begitu ya, Koko ya. Ngapain sih Koko Agung ini cita-cita masalah Rika? Akhirnya dia bisa cemburu loh. Dulu ya waktu gini tuh Rika itu ya biasanya begini loh, saya cerita begitu. Nanti waktu masak itu biasanya Rika begini, ngapain? Buat dia jengkel kan? Tapi ada waktu-waktu saya mesti cerita Rika gitu loh. Misalnya, waktu saya diskusi Fangcu ya, lalu dia mengalami kesulitan. Lalu saya cerita dulu, waktu aku pacaran sama Rika, cara dia memilih begini, coba kamu pakai caranya dia. Akhirnya dia berhasil. Itu terbuka juga gitu. Jadi sejauh mana saya terbuka, sejauh itu membangun. Ya kan? Ya, saya kira itu. Jadi segala satu pertanyaan Anda, tolok ukurnya ada satu. Pertumbuhan rohani atau tidak. Bikin hidup Anda lebih hidup atau tidak, katanya Star Mild, begitu ya. Begitu ya, makanya Anda mesti pilih pasangan hidup yang seperti Coca-Cola, seperti permen, seperti lombok bikin pedes gitu ya. Oke, terima kasih. Itu aja. Iya, selamat malam semuanya dan Pak Agung. Saya Yeni, Pak. Iya, hari ini pertanyaannya gini, Miss Pak Agung. Mungkin ada 2. Tadi saya kepikiran 2 sih. Yang pertama tadi Pak Agung kan bicara tentang deadline itu tadi ya. Nah, lalu saya sih mungkin tidak mengikuti seminar yang sebelumnya, tapi tentang kayak tadi yang ini saya mau tanya, deadline-nya itu sampai kapan? Nah, contoh kasusnya seperti ini Pak Agung. Masa pemilihan sebelum pacaran ini sudah dilakukan, misalnya tentang dia cinta Tuhan atau enggak, terus apakah dia ini mempunyai ketika bicara tentang tujuan hidup bisa saling mendukung atau enggak, itu sudah lewat, sudah akhirnya apakah ada bukan komunikasi, perasaannya mulai sudah bertumbuh, itu akhirnya masuk ke pacaran ya Pak Agung ya. Setelah pacaran kan tadi ada 5 program itu yang harus dilakukan. Nah, kalau contoh kasusnya itu long distance, dan ini long distance-nya itu seperti dengan 2 negara, jadi untuk 3 bulan ketemu itu tidak mungkin ya, tapi mungkin melalui Skype atau face to face conversation itu bisa 1 minggu sekali. Nah, tapi kan untuk misalnya melakukan activities bersama dengan teman-teman yang lain, dia di sana mau sering-sering ke sana juga biayanya bisa kantong kering nih nanti. Nah, terus misalnya masa untuk pengenalan itu melalui cuma ini jauh-jauh ini masa pengenalannya 1,5 tahun, baru kemudian berpacaran. Setelah berpacaran ini sekarang kira-kira masih belum sampai setengah tahun sih, tapi mulai berbicara tentang masalah ke depan marriage, life function, terus apa tadi potential itunya semuanya udah bertumbuh. Kita apakah ini kembali lagi kepada Tuhan, misalnya ya wes Tuhan kelihatannya ini sudah apakah Tuhan merasa sudah cocok kembali kita sama Tuhan, atau ada parameter dari Pak Agung kira-kira, atau dari Ibu dari Wika ya, gimana? Oh, kalau sudah begini ya wes sudah cukup. Itu pertanyaan pertama Pak Agung. Tetap kita harus menentukan deadline. Tolok ukurnya adalah manajemen hidup kita. Itulah pentingnya manajemen hidup. Paham saya? Saya sekian tahun, dalam 5 tahun, saya mesti harus studi. Dalam sekian tahun, saya harus berkeluarga oleh karena pertimbangan-pertimbangan ini, dan sebagainya. Kalau kita tidak mempunyai satu manajemen, self-management, itu akhirnya ya sempat mengalir kan, kita nggak punya deadline yang jelas. Tetapi sekali lagi deadline itu tidak berlaku mutlak. Kita tetap itu di dalam rencana dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Tapi ada tanggung jawab pribadi dari kita untuk ada deadline, ya, supaya itu menjadi bagian daripada pergumulan kita,
Itu. Nah, itu berkaitan dengan visi hidup kita. Jadi kalau dalam seperti itu, deadline berkaitan dengan manajemen, manajemen berkaitan dengan visi hidup kita. Seperti itu. Anda punya manajemen sendiri kan? Pasti punya. Misalnya aku mesti punya rumah, aku mesti punya ini, aku kerja di sini, aku mau dan sebagainya, aku mau studi, aku mau apa. Semua itu ditata dengan baik dan dikumpulkan di hadapan Tuhan dan semua harus parameternya adalah itu. Itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau long distance, saya akan tidak menyarankan long distance. Selain berat di ongkos, pasti berat di ongkos. Yang kedua begini, orang berpacaran itu 3, nggak tahu tadi sudah dijelaskan. Pertama, physical. Bukan berarti physical tidak perlu. Yang kedua, emosional. Dan yang ketiga adalah apa? Nah, ini berpikir. Kepuasan kita berpikir jadi teman diskusi. Long distance yang tidak mungkin dilakukan adalah yang physical. Dan emosional pun susah. Gimana sih nangisnya Fang Chu itu? Kan tidak bisa merasakan bersama. Padahal dia ingin dimengerti kan gitu. Ya kan? Siapa tahu dia menangis tapi di sampingnya ada laki-laki lain, kita nggak ngerti. Ya kan? Oh ternyata ada emang. Ada laki-laki lain selain saya. Kan nggak ngerti gitu. Dan kita ingin kadang-kadang kan kita perlu tes case sejauh mana dia sayangnya. Anda pasti bisa merasakan sejauh mana orang itu mencintai Anda dari cara dia memegang tangan Anda, minimal setidaknya memegang bau Anda. Tenang ya, tenang, ada aku di sampingmu. Anda pasti bisa merasakan seberapa setrumnya touching ini gitu. Kalau orang sudah nggak terlalu cinta, ya cinta-cinta biasa, touchingnya yes yo. Itu sih kalau saya. Ya, sekali lagi Anda sendiri yang bisa mengevaluasi ya, yang jarak-jarak tadi yang saya omongkan ya. Itu perlu menjadi pertimbangan ya. Kalau Anda jarak sekian aja sudah kesetrum ya, jangan main-main dengan seperti ini gitu ya. Ya, tapi emosional, secara emosional perlu. Ya, kadang-kadang kata-kata penghiburan. Ngobrol dengan dia, dengan satu kata, 2 kata, aku sudah seperti setetes embun, bukan. Kaktus yang dahaga lalu terkena tetesan basah, gitu. Melegakan dahaga saya. Ya, sorry, Bu Yeni ya, sudah Ibu kan? Ya sama sih ya yang disampaikan Kak Agung berkaitan dengan life plan gitu. Life plan setiap orang saya yakin, atau maksudnya kita yang belum punya ya kita harus punya life plan itu. Kalau dulu kalau misalnya saya cerita pengalaman saya dulu juga begitu, kami membuat waktu itu ada memang khusus di dalam persekutuan itu membuat life plan dan harus membuat life plan pada saat itu ya kita mendoakan, kita AWG bersama. AWG bersama sih, maksudnya AWG di tempat masing-masing, gitu ya, Lone Witka di tempat masing-masing, dan kita membuat life plan masing-masing. Dan pada saat itu sih, ini nggak semua kasus kayak gini ya, tapi waktu itu kasus saya begitu. Jadi kita sama-sama merencanakan waktu itu saya mesti studi S2 dan bekerja dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita waktu itu menentukan dan di masing-masing tempat yang berbeda waktu itu ya. Kebetulan sama, 5 tahun pacaran. Jadi tahun 2011 itu waktu kita menikah. Dan waktu kita cocokkan tuh bisa sama. Gitu. Jadi itu life plan. Jadi lebih ke arah itu. Memang tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Agung, manajemen itu tadi ya, life plan gitu. Nah, itu perlu kita punya dan kita bisa cocokkan dengan pasangan kita. Memang berkaitan dengan long distance, butuh waktu yang agak panjang ketika berelasi dalam kondisi long distance, supaya kita bisa mengenal satu dengan lain sebelum masuk jenjang pernikahan. Nanti pasti ada konsekuensi-konsekuensi yang akan kita peroleh kalau memang ada tahap-tahap penyesuaian diri yang belum optimal, begitu. Tapi kalau memang sudah ada proses pengenalan dan kita merasa life plan kita juga sudah waktunya, kan juga
berkaitan dengan umur, kita kan juga perlu melihat semua itu gitu ya. Itu saya pikir kalau memang sudah sama-sama punya kematangan rohani, kematangan karakter dan lain sebagainya, jenjang pernikahan pun sudah bisa dilakukan gitu. Jadi setiap orang pasti punya standar yang berbeda. Deadline-nya juga berbeda-beda pasti setiap orang. Gitu. Yang satunya sih pertanyaannya simple sih sebetulnya. Cuma mungkin agak melenceng dari topik marriage, tapi mungkin masih ada hubungannya dikit tentang itu, Pak Agung sama Wika, tentang visi hidup ya. Misalnya gini, visi hidup yang saling mendukung atau saling bisa bikin kepingin maju terus. Nah ini tuh saya mau tanya, kan betul nggak? Saya cuma ingin mengkonfirmasi bahwa ini memang betul. Apakah yang saya pernah belajar ini juga betul, Pak? Misalnya visi hidup, kita bicara tentang visi hidup, sesuatu kita punya plan ke situ, misalnya ke arah kalau boleh pakai negara misalnya Pak ya, kalau boleh pakai negara, saya kepingin ke negara, mau tuh plannya saya mau ke negara ini gitu suatu saat nanti. Terus ternyata pasangan kita itu plannya mau ke negara yang ini dulu. Nah, ketika dua visi ini satunya ke sini, satunya ke sini, tetapi masih dalam satu masih bisa saling mendukung. Misalnya saya bilang misalnya saya ke negara itu tapi tentang ini loh, tentang saya kepingin membangun ini tentang hal ini, yang saya ingin bangun itu tentang karakternya anak-anak misalnya. Terus ini pasangan kita juga mendukung, tapi dia masih diarah di negara yang ini dulu. Saya pernah dengar katanya visi itu kadang-kadang nggak harus selalu langsung ke situ gitu loh. Kadang-kadang Tuhan akan bawa kita ke negara ini dulu, nanti ke negara situ, kemudian akhirnya bisa, kalau goalnya memang Tuhan fokusnya the top of the mountain itu di situ, ya nanti akan diarahkan ke sana. Apakah betul seperti itu? Ya, aku. Terima kasih. Ya, amin, setuju. Jadi kasih perluasan kepada Tuhan, karena kita belum tahu ya. Maka sekali lagi harus ada spare waktu untuk mencari tahu, karena Tuhan siapa tahu itu di dalam rencana kedaulatan Tuhan, kalau memang jodoh akan mesti satu. Saya tidak terlalu setuju kalau berpisah. Ambil contoh misalnya, Ribkah sama Ishak. Pada waktu Ishak mencari jodoh, tidak boleh calon istrinya yang membawa Ishak kembali ke tempat lahirnya dia. Harus istri itu mau bersama dengan Ishak di dalam panggilan Tuhan ke tanah Kanaan. Begitu. Jadi memang harus seperti itu. Jadi saya setuju, bukan berarti harus judgement bahwa wah bukan kehendak Tuhan. Kasih spare waktu sekali lagi, tapi tetap ada, kita punya deadline tadi. Punya life plan tadi. Maka kalau itu tidak ya sudah, kita anggap mungkin tidak gitu. Tapi tunggu aja jawaban Tuhan. Segala sesuatu bisa menjadi mungkin. Yang nampak tidak mungkin bisa menjadi mungkin, betul? Ya kan? Nah, begitu. Kira-kira begitu. Jadi saya tidak terlalu suka kalau kita berpisah. Memang kalau bisa semakin sevisi semakin bagus. Gitu ya. Kayak siapa? Mungkin staf perkantas yang baru menikah kemarin tuh itu sangat bagus. Ya. Satu visi. Setuju katanya. Terakhir, maaf yang lain ya. Sudah aja, terima kasih. Maafkan sudah jam 9:05. Saya